Karena suami, natur kelelakiannya itu memang didominasi oleh dorongan seks. Dan memang itu dari Tuhan. Tetapi ketika itu dari Tuhan, bukan berarti sebagai ekspresi atau luapan kekuasaan, keperkasaan, kehebatan untuk bisa mendominasi istri. Tidak. Justru dengan keperkasaan itu membahagiakan istrinya. Nah, ketika Ibu Sally percaya kepada Kristus, maka Tuhan Yesus itu berfirman bahwa aku akan masuk di dalam hatinya. Nah, tolong Ibu ya, ditempel itu baik. Artinya Bu Sally hanya Bu Sally sendiri nih. Tetapi ketika percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa. Namun Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Tetapi Tuhan Yesus berfirman di dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan, aku akan tinggal. Nah, Yesus ada tinggal di dalam hati Bu Sally. Jadi sekarang Bu Sally di dalam hatinya ada Tuhan Yesus. Dimanapun Bu Sally berada, kondisi apapun yang dialami oleh Bu Sally, Tuhan Yesus tetap ada. Amin. Ketika Bu Sally susah, Tuhan Yesus tetap ada. Ketika Bu Sally mengalami kekecewaan, sakit hati, Tuhan Yesus ada. Ketika Bu Sally, wah puji Tuhan, bahagianya luar biasa gitu ya, Yesus juga ada. Jadi di dalam seluruh aspek kehidupan Bu Sally, itu Yesus ada. Nah, kalau Tuhan Yesus ada di dalam hatinya Bu Sally, harusnya kehidupan Bu Sally berpadanan dengan Injil Kristus. Hidupnya Bu Sally seharusnya patuh dengan Kristus. Layak, pantas, cocok gitu. Nah, ini yang saya kira perlu kita pahami bersama ibu-ibu. Jadi kalau saat ini ibu-ibu percaya kepada Kristus, firman Tuhan tegaskan bahwa Kristus ada di dalam hati. Coba katakan kanan kiri, Kristus ada dalam hatiku. Kristus ada dalam hatiku. Kira-kira ibu-ibu pernah tidak merasa rasanya kok ini suamiku kok jadi hanya rasanya kok tidak nikmati ya, kok bisa begini ya? Ibu-ibu pernah merasa seperti itu? Ya mungkin sering. Mereka sering ya? Betul. Cuman kan di batin toh. Ngomong malu, tabu. Nah kalau udah sampai seperti itu, kita ini jadi tidak bebas. Siapa kalau setiap kali bercinta dengan suami itu selalu mendapatkan kepuasan? Angkat tangan. Bukan cuma 1, 2, 3, 4, 5. Wah. Pak Mali tadi itu terbayang-bayang. Betul. Sehingga hanya sebatas kewajiban. Kalau sudah hanya sebatas kewajiban, itu ketika menolak, itu merasa bersalah. Betul. Dan ini yang menjadi efek negatif juga bagi suami. Karena kadang-kadang suami itu sadek-sadeknya. Betul. Ya. Kalau sudah gitu, istrinya menolak langsung. Amali loh ya. Itu juga suami berdosa. Mengapa saya berani mengatakan begitu? Karena di dalam hatinya suami ada Kristus juga. Jadi Kristus yang ada di dalam hati suami kita dan Kristus yang ada di dalam hati kita itu harusnya sama. Sehingga ketika bad mood, karena memang kondisinya tidak mungkin, suami itu juga akan dengan
rendah hati, dengan tulus, dengan hormat, itu juga mengatakan oke, kalau gitu besok aja ya. Karena suami natur kelelakiannya itu memang didominasi oleh dorongan seks. Dan memang itu dari Tuhan. Tetapi ketika itu dari Tuhan, bukan berarti sebagai ekspresi atau luapan kekuasaan, keperkasaan, kehebatan untuk bisa mendominasi istri. Tidak. Justru dengan keperkasaan itu membahagiakan istrinya. Maka itu seharusnya setiap kali Bapak Ibu itu melakukan hubungan suami istri, itu menikmatinya luar biasa. Dan itu salah satu tanda ketika kita menikmati dengan suami kita, itu awet muda. Nah, maka itu memang Tuhan tadi katakan berpadanan dengan Injil, supaya sebagai istri itu memahami sebagaimana Kristus memahami. Kristus ketika memperlakukan suami kita itu kira-kira bagaimana? Nah, ini juga harusnya suami mengerti. Kira-kira Kristus itu kalau memperlakukan istriku itu seperti apa ya? Apakah bentak-bentak? Apakah kasar? Saya kira enggak. Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus menghormati, menghargai. Dan Tuhan Yesus itu sebenarnya ingin memberikan kepada kita apresiasi lewat pujian tentang keistimewaan yang Tuhan berikan di dalam setiap pribadi kita. Dan itu Tuhan mau berikan melalui pasangan. Maka itu pernikahan, saya berani menyebutkan berdasarkan firman Tuhan bahwa pernikahan itu adalah representasi Tuhan. Jadi suami itu menjadi representasi Tuhan bagi istrinya. Demikian juga sebaliknya, istri itu menjadi representasi Tuhan bagi suaminya. Maka itu Tuhan tidak berlebihan ketika memberikan satu hukum. Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena memang Tuhan itu hadir di dalam pernikahan. Dan kalau Tuhan hadir, itu bukan Tuhan sebagai hakim yang menakutkan, tetapi sebagai pribadi yang menggairahkan. Jadi kalau kita di dalam Kristus, ya, hatinya Bu Seri tadi ada di dalam Kristus, dan Kristus ada di dalam hatinya Bu Seri. Wow, ketika ketemu dengan suami juga ada di dalam Kristus. Oh, itu indah sekali. Maka itu kenapa firman Tuhan katakan jangan menjadi pasangan yang tidak seiman. Karena pernikahan itu bukan hanya penyatuan fisiknya saja, tetapi pernikahan ini adalah penyatuan tubuh, jiwa, dan roh, yaitu iman kepada Kristus. Lah kalau beda iman, rohnya beda, ibu mau berdoa kepada Tuhan Yesus, sementara suami berdoa kepada yang lain, tidak akan pernah ketemu. Ya walaupun mungkin kita bisa melihat contoh yang ada, kelihatannya memang toleransinya tinggi, tetapi saya percaya di dalam roh itu beda. Nah, maka itu ketika sekarang ini kita merenungkan bukan pamali, secara khusus saya ingin mengajak ibu-ibu melihat pernikahan ibu-ibu. Kalau Kristus ada di dalam hati itu, aku tidak diikat dengan pamali-pamali yang ada. Tadi sudah disebutkannya, terus apapun teristimewa di dalam kehidupan suami istri. Memang kadang-kala kesopanan itu ya, yang tadi Ibu singgung itu juga mengganggu. Itu ada loh yang istri itu tidak berani ngelus kepala suaminya. Ya bagian belakang dulu. Itu merasakan
ketenangan. Ada psikologi. Suami malam mau tidur dielus aja. Tapi jangan diusek-usek. Itu lain kamu diusek-usek. Dielus. Nah, setelah dielus, diomongin nih. Kalau panggil kesayangannya apalah ya, Pak atau sayang atau apa gitu ya. Tapi jangan sebutan yang mengejek atau sebutan olok-olok. Walaupun itu kelihatannya akrab gitu ya, tapi saya sarankan jangan dipakai di dalam momen-momen seperti ini. Misalnya ini suami kita gemuk gitu ya, lalu dielus, bro. Malah merusak gitu ya. Nah misalnya nih ya sayang atau siapa gitu ya sebutannya itu. Aku bersyukur, aku bangga punya suami kamu. Itu hal kecil Bapak dan Ibu-ibu, itu hal kecil, simple, gratis lagi. Lakukan itu. Dan itu akan membawa satu impartasi gitu ya, kayak pengurapan. Dan itu memberikan suatu suasana yang menenangkan. Dan suami itu akan responnya itu baik sekali. Maka ketika respon itu baik, dia akan menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Bukan karena takut istri, bukan. Takut Tuhan. Mengapa takut Tuhan? Karena istriku sudah seperti ini, bagaimana mungkin aku menyayangi, bagaimana mungkin aku menyimpang, bagaimana mungkin aku berdosa. Dan Roh Kudus memberi kekuatan. Tapi kalau kita ini pamali-pamali begitu, suami juga pamali-pamali begitu, wah itu kita gampang dikecoh oleh kuasa kegelapan, oleh iblis.